Do you feel the vibes? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi kalau baris itu secara horizontal, sedangkan kolom secara vertikal. Tabel terdapat pada text body. Tabel terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabel simplex, dan yang kedua, tabel kompleks. Untuk struktur tabel simplex itu terdiri dari tabel, TR. TR ini singkatan dari table row. TD. TD singkatan dari table data. Nah, untuk struktur tabel kompleks itu terdiri dari table, T-head, TR, TH, dan TD. Jadi bisa teman-teman lihat di layar monitor. Nah, untuk tabel kompleks ini agak sedikit lebih rumit karena atributnya atau atribut dari tabel kompleks ini lebih banyak. Kalau tabel simplex kan cuma hanya TR dan TD, sedangkan tabel kompleks ini ada T-head, ada T-body. Nah, kalau ini kita runkan akan tampil seperti ini. Oke, ini maka akan tampil seperti ini. Oke, ini T-head, ini dan T-body. Jadi kalau untuk T-head nanti bagaimana kalau kenapa kan tidak punya garis atau border? Karena belum kita masukkan di atribut tabel. Kalau kita beri ini, kita kasih atribut border satu. Coba kita runkan. Oke, berubah seperti ini. Ya, teman-teman lihat, saya belum membahas tentang atribut yang terdapat pada tabel. Sekarang saya akan membahas mengenai elemen-elemen dalam desain halaman web. Ada 5. Yang pertama, header yang berisi judul dan slogan sebuah website. Yang kedua, ada navigasi. Navigasi ini biasanya berisi menu-menu yang memberikan akses navigasi ke halaman-halaman lain dalam web. Yang ketiga, sidebar dapat berada di kiri atau di kanan konten. Kemudian elemen konten. Nah, konten ini merupakan isi utama dari dokumen web. Jadi kalau ini body dari isi dari halaman web itu ada di konten. Nah, pengguna biasanya datang ke website untuk melihat teks yang berada pada bagian ini. Dan yang terakhir ada footer. Nah, footer ini merupakan penutup dari website. Oke. Sekarang kita akan di pertemuan ini saya akan membahas tentang tabel simplex, yang mana tabel simplex ini terdiri dari ini. Kita akan buat seperti biasa. Saya ada di sini. Kita akan buat kita akan simpan dulu tabel simplex.html. Oke.
Oke, sekarang tabel simplex. Oke, atribut yang terdapat pada tabel simplex itu adalah tabel, kemudian TH, TR, tabel row, kemudian ada TD. Jadi di sini kita buat untuk perbedaan antara kolom dan baris. Saya akan ketikkan baris 1, kolom 1. Kemudian kita buat lagi tabel row, tabel datanya baris 1, kolom 2. Oke, kita buat tabel row-nya lagi, TD, buat lagi baris 2, kolom 1. Kita buat lagi tabel datanya, baris 2, kolom 2. Oke, kita simpan. Kemudian akan kita tampilkan oke, ini merupakan baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 2. Oke, kenapa tidak ada garis yang memisahkan antar sel? Karena kita belum memasukkan atribut dari tabel itu sendiri. Jadi atribut tabel itu ada border, ada col spacing, ada col padding, ada col span, ada row span. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas border, col spacing, dan col padding. Border berfungsi untuk menambahkan garis di sekitar sel. Kita akan praktekkan apa yang akan terjadi kalau sudah kita tambahkan border. Jadi border itu ada di table. Border kita kasih 1, kemudian kita simpan, kita tampilkan. Oke, sekarang sudah ada bahan. Jadi ini kita buat zoom. Oke, ini jadi ini baris 1, kolom 1. Bagaimana kalau bordernya kita ubah menjadi 5? Kenapa harus 1? Kenapa harus 5? Teman-teman bisa bedakan kenapa kalau bordernya itu 5, apa bedanya? Kita refresh. Oke, jadi garis yang memisahkan sel ini, garis seputar slim sel ini menjadi tebal, lebih tebal. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 10? Oke, kita tampilkan lagi, kita refresh, lebih tebal lagi. Jadi biasanya kalau tabel pada umumnya digunakan adalah 1. Kita simpan. Setelah border, kita sudah tahu fungsi dari border. Sekarang kita akan membahas atribut col spacing. Jadi col spacing ini berfungsi untuk menambahkan jarak antar sel. Jadi yang disebut dengan sel itu adalah ini. Jadi baris 1, kolom 1 ini adalah sel. Jadi ini adalah sel. Kalau baris ini yang saya blok, ini adalah baris. Kolom ini yang saya, jadi baris 1 ini,
Ini baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1. Ini kolom 1, kolom 2. Oke. Bagaimana kalau kita tambahkan atribut call spacing? Call spacing, bagaimana kalau kita buat 5? Kita simpan dan kita run kan? Oke. Mungkin kita buat sebelum kita buat perbedaan ini antara, oke, sebelum kita terapkan, saya ulangi lagi. Saya akan kecilkan lagi mungkin. Oke, ini sebelum kita tambahkan atribut call spacing. Oke, dan kita tambahkan call spacing. Oke, bagaimana kalau kita tambahkan 5? Kita simpan, kita tampilkan lagi, refresh. Ini bedanya. Bagaimana kalau 10? 10. Kita runkan lagi, kita refresh. Jadi jarak antara border dan sel itu ada 10. Oke. Biasanya untuk penggunaan call spacing ini adalah 0. Oke, kita simpan, kita refresh lagi ini. Jadi biasanya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas penggunaan call padding. Jadi call padding ini berfungsi untuk memberi luas pada sel. Jadi sel tadi sudah dijelaskan sel itu yang mana. Jadi sel itu yang ini, baris 1 kotak itu sel. Kalau 1 kolom itu dari baris 1 ke baris 2. Kalau baris itu baris 1, nih baris itu ke sini, sini. Kalau kolom ke bawah. Jadi kalau horizontal itu baris, kalau vertikal itu kolom. Oke, sekarang kita akan coba atribut call padding. Kita tambah call padding. Oke, bagaimana kalau kita tambahkan 5 nilainya? Value-nya kita beri 5. Apa yang akan terjadi? Kita refresh. Oke, teman-teman bisa bedakan. Bagaimana kalau kita buat 10 atau kita buat 15 biar teman-teman lebih bisa membedakan. Kita refresh. Oke, sekarang lebih luas. Oke, ini untuk pembahasan tentang atribut pada tabel. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Di pertemuan atau di video selanjutnya saya akan membahas mengenai call span dan row span. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.